Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melihat dan merasakan kembali suasana di bulan Ramadan. Ramadan merupakan sebuah bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk kita semua. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya hingga hari akhir kiamat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang yang diperbolehkan tidak puasa, yaitu siapa saja orang-orang yang di bulan Ramadan ini diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Golongan atau orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, yaitu yang pertama yaitu orang sakit. Para ulama sepakat bahwa sakit adalah salah satu sebab dibolehkannya iftar atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Hanya saja ulama fikih berbeda pendapat tentang kriteria sakit tersebut, apakah semua sakit atau hanya sakit tertentu saja. Tentu saja tidak semua penyakit, karena penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang akan bertambah buruk atau lambat kesembuhannya, atau juga semakin parah jika puasa itu dilakukan. Itu artinya jika puasa tidak memberi pengaruh negatif terhadap penyakit yang diderita, maka puasa wajib untuk dilakukan. Kemudian, apakah harus membayar fidyah atau qada puasa untuk orang sakit? Ketentuan umumnya bagi orang yang sakit dan tidak bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah dengan cara membayar qada puasa selepas Ramadan atau sesudah Ramadan selesai, sebanyak hari dia tidak melakukan puasa. Namun, jika dia meninggal dunia dan belum sempat menunaikan qada, maka hukumnya akan dilihat dari kondisi kemampuannya. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jika kondisinya memang belum mampu untuk menunaikan qada karena sakit yang tak kunjung sembuh sampai dia meninggal, maka tidak ada kewajiban qada yang diwakilkan oleh keluarganya, dan tidak pula membayar fidyah. Tapi jika sebaliknya, atau jika sudah mampu dan memungkinkan menunaikan qada, tapi dia masih menunda-nunda sampai dia meninggal, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan salah satu pendapat Syafi'iyah diwajibkan membayar fidyah. Namun ada pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu siapa saja yang meninggal dunia dan masih punya hutang puasa, maka walinya atau keluarganya berpuasa untuknya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian, jika dalam keadaan sakit tetap berpuasa atau harus berbuka. Nah, jika dilihat masih kuat untuk berpuasa walaupun dalam keadaan sakit, maka puasa itu lebih baik. Namun, jika sudah masuk tahap menyebabkan kematian atau akan menyebabkan kematian, maka berbuka itu lebih utama, bahkan bisa menjadi wajib. Selanjutnya, golongan yang boleh tidak berpuasa lainnya, yaitu orang yang safar atau dalam perjalanan. Mengenai jarak tempuh atau waktu tempuh, yang menjadi patokan ulama dalam menentukan safar atau orang yang dalam perjalanan, yang dapat merubah beberapa ketentuan hukum syariah adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Jadi dilihat dari jaraknya ya, bukan dilihat dari seberapa lama orang tersebut melakukan perjalanan. Dalam hal ini, para ulama juga berbeda pendapat tentang beberapa ketentuan jarak tempuh minimal, sehingga bisa disebut sebagai safar. Adapun jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak tempuh minimal adalah 4 burud. Pendapat tersebut disandarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni yang berbunyi, "Wahai penduduk Makkah, janganlah kamu mengqashar sholat jika kurang dari 4 burud, yaitu dari Makkah sampai ke Asfan." Konversi 4 burud itu sama dengan 48 mil Hashimiyah yang setara dengan 77 km atau 40 mil
dengan hitungan kaum Bani Umayyah. Kemudian jika dalam perjalanan lebih baik puasa atau berbuka, sebagaimana sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa yang menjadi acuan utama disebut safar adalah jarak tempuh, bukan waktu. Maka jika itu sudah mencapai jarak tempuh 4 burud atau 77 km, menurut jumhur ulama, dalam hal ini maka si musafir boleh iftar atau tidak berpuasa. Jika dalam perjalanan dia mampu berpuasa dan tidak membahayakan dirinya, maka puasa jauh lebih bagus. Namun jika tidak kuat tapi memaksakan diri hingga membahayakan jiwanya, maka puasanya tersebut dianggap puasa yang tidak baik. Hal ini bisa dilihat dari hadis Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang telah dikerumuni oleh banyak orang. Dia telah pingsan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang terjadi dengannya? Kemudian orang-orang menjawab, dia berpuasa ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk perbuatan baik kalian berpuasa ketika dalam perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, golongan ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu orang tua atau orang yang lanjut usia. Orang tua atau lanjut usia yang tidak mampu menjalankan puasanya, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah atau memberi makan setiap hari kepada orang miskin sebagaimana memberi makan untuk kafarat. Namun, jika orang lanjut usia ini mampu berpuasa, maka hukum fidyahnya batal, karena fidyah bersifat menggantikan puasa selama tidak mampu. Kemudian, selanjutnya, golongan orang keempat yang diperbolehkan tidak berpuasa, yaitu ibu hamil dan menyusui. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa ibu hamil termasuk golongan yang boleh meninggalkan puasa Ramadan, jika kuat dugaan atau jika puasanya bisa menyebabkan hal bahaya pada dirinya dan anaknya. Hanya saja akan terjadi perbedaan pendapat pada situasi dan sisi konsekuensi hukumnya. Apakah hanya membayar qadha atau hanya membayar fidyah atau justru keduanya? Jika dikhawatirkan keselamatan ibu dan bayi, para ulama sepakat bahwa jika hal tersebut dilakukan atau puasa tersebut dilakukan bisa membahayakan keduanya, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Setelah itu dilakukan hanya membayar qadha-nya saja atau qadha puasa tanpa membayar fidyah. Kenapa hal tersebut diperbolehkan? Dikarenakan dia berbuka dalam keadaan uzur syar'i dan juga tidak ada kewajiban fidyah. Maka yang demikian itu diperbolehkan dikarenakan hamil itu seperti orang sakit. Kemudian dikhawatirkan keselamatan ibunya. Jika yang dikhawatirkan keselamatan atau kesehatannya hanya si ibunya saja, konsekuensinya hanya mengqadha tanpa fidyah. Ini kedudukannya seperti orang sakit. Adapun wanita hamil dan menyusui, jika iftar atau tidak puasa karena alasan khawatir terhadap keselamatan jiwanya, maka wajib qadha tanpa fidyah. Kemudian, jika yang dikhawatirkan keselamatan bayinya, atau jika ibu hamil berbuka tidak berpuasa karena alasan khawatir terhadap keselamatan dan kesehatan anaknya, maka yang harus dilakukan nantinya adalah membayar qadha dan fidyah. Pendapat tersebut menurut ulama madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian golongan yang kelima, yaitu para pekerja kasar. Secara umum memang belum ada pendapat ulama, terutama dari 4 madhab, yang memperbolehkan tidak puasa karena alasan bekerja atau dalam kata lain, bekerja walaupun keras dengan tenaga fisik atau otot. Bukan termasuk rukhsah untuk tidak puasa Ramadan. Namun yang dibicarakan oleh para ulama adalah kondisi yang sangat letih parah, kehausan yang sangat hebat. Sebagai contoh, yaitu para pekerja proyek pembangunan jalan, mereka yang bekerja dengan otot tenaga fisik di siang hari di bawah terik matahari. Lalu apakah pekerjaan mereka ini otomatis memperbolehkan mereka tidak puasa?
Jawabannya, mereka tetap wajib menjalankan puasa Ramadan. Setelah itu, baru dilihat apakah kondisi pekerjaan yang seperti itu membuat mereka sangat kehausan, kemudian menyebabkan dehidrasi akut, atau sangat kelelahan tanpa makan dan minum. Kalau jawabannya iya, maka perlu kita lihat sikonnya dengan pendapat para ulama. Dalam hal ini, ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain berpendapat siapa saja yang sangat kelaparan dan kehausan dan khawatir terjadinya bahaya, maka dia wajib membatalkan puasanya, walaupun dia dalam keadaan sehat serta mukim atau tidak safar. Pendapat ini disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. "Dan janganlah kamu jatuhkan diri atau diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Maka mereka ini wajib qada sebagaimana orang sakit." Allahu a'lam bishawab. Dari pendapat ulama di atas bisa diambil kesimpulan bahwa yang menjadikan boleh tidaknya berpuasa bukan semata karena pekerjaannya, tetapi karena kondisi yang sangat haus dan lapar. Jadi para pekerja tersebut tetap menjalankan puasa sebagaimana biasanya, tetap sahur, tetap menahan lapar, haus, dan semua hal yang membatalkan puasa sampai batas kemampuannya untuk bertahan. Namun jika sudah tidak tertahan rasa haus dan laparnya, maka mereka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dengan konsekuensi mengqada di lain hari atau di luar bulan Ramadan. Itu saja 5 golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu muslim yang mukhalaf. Namun demikian ada faktor-faktor tertentu yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Yang kedua, faktor-faktor bolehnya iftar atau tidak berpuasa antara lain yaitu safar, orang yang dalam perjalanan, sakit, lanjut usia, hamil, dan menyusui. Yang ketiga, masing-masing faktor tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya. Orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan atau safar yang tidak berpuasa Ramadan, maka mereka hanya dibebani qada atau membayar hutang puasa dengan puasa sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Kemudian, maksimal waktu pembayaran qada puasa bagi yang tidak memiliki uzur syar'i adalah sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Jika lebih dari itu, maka para ulama berpendapat ada yang hanya mewajibkan qada saja dan ada juga yang mewajibkan qada dan fidyah. Namun, bagi yang belum bisa membayar qada karena ada alasan syar'i, sakit yang belum kunjung sembuh, atau tapi masih diharap atau memungkinkan masih bisa sembuh menurut medis, maka boleh dia membayar kapanpun bahkan sampai terlampau beberapa Ramadan. Kemudian untuk orang yang lanjut usia dan dia tidak bisa berpuasa, maka konsekuensinya hanya membayar fidyah per hari satu orang miskin. Sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui, para ulama mazhab juga berbeda pandangan. Ada yang menyamakan dengan orang sakit, yaitu membayar puasa tanpa fidyah, dan ada juga yang berpendapat wajib qada dan fidyah sekaligus tergantung kondisinya. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.